Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, hari ini kita akan membahas soal tryout yang diadakan di Science Revolution. Nah, kita langsung ke pembahasan soalnya. 3 orang berlatih menembak, peluang pertama, kedua, dan ketiga untuk tepat mengenai sasaran berturut-turut adalah setengah, 3/5, dan 7/10. Kemampuan menembak seseorang tidak tergantung pada kemampuan penembak yang lain. Jika setiap orang melakukan satu tembakan, peluang bahwa paling tidak 2 orang akan mengenai sasaran adalah titik-titik. Nah, dalam pernyataan paling tidak 2 orang mengenai sasaran, berarti itu boleh kita artikan minimal 2 orang yang kena sasaran. Jadi 1 orang tidak bisa, harus 2 orang minimal. Nah, 3 orang bisa. Oke? Nah, jadi cara pengerjaannya begini. Saya misalkan orang pertama si A, orang kedua si B, orang ketiga si C. Ya. Orang pertama ini tepat mengenai sasaran setengah, kemudian si B ini tepat sasaran 3/5, dan si C ini 7/10. Oke? Nah, berarti dari sini boleh kita katakan A komplement itulah A tidak mengenai sasaran. Berarti ini sama dengan setengah. Dari mana setengah? 1 kurang setengah ini. Oke? Nah, sekarang kalau dia B komplement, berarti si B tidak kena sasaran. Ya, 1 kurang 3/5 sama dengan 2/5. Nah, kemudian si C komplement, berarti 1 kurang 7/10 sama dengan 3/10. Ya. Nah, maka dari sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu kalau si A tidak kena sasaran, berarti yang kena sasaran itulah si B dan si C. Nah, maka dari sini kita tinggal mengalihkan aja. Si A komplement itu setengah peluangnya dikalikan dengan B. B-nya 3/5. Dikalikan dengan C 7/10. Maka dari sini totalnya adalah 21/100. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah si A-nya kena sasaran, si B-nya tidak kena sasaran. Ya. Kemudian si C-nya kena sasaran. Maka ini adalah 1/2 dikalikan 2/5 dikalikan dengan 7/10. Hasilnya adalah 14/100. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga itu adalah si A-nya kena sasaran, si B-nya kena sasaran, si C-nya tidak kena sasaran. Maka dari sini kita beroleh 1/2 dikalikan dengan 3/5 dikalikan dengan 3/10. Nah, hasilnya adalah 9/100. Nah, kemungkinan yang terakhir itu adalah ketiga-tiganya ABC tepat mengenai sasaran. Nah, maka ini kita kalikan setengah dikalikan dengan 3/5 dikalikan dengan 7/10. Maka dari sini hasilnya adalah 21/100. Maka peluang paling tidak 2 orang mengenai sasaran itu adalah 21 ditambahkan dengan 14 ditambahkan dengan 9 ditambahkan dengan 21/100. Ya. Nah, maka dari sini kita hitung totalnya sama dengan 65/100. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Ini sama dengan 13/20. Maka jawabannya 13/20 yang E. Nah, kita lanjut. Jika A pangkat 2 logaritma B sama dengan 6 dan B pangkat 3 logaritma C sama dengan 5, nilai AB logaritma B per C sama dengan titik-titik. Nah, berarti kita pertama sekali ubah dulu bentuk A pangkat 2 logaritma B sama dengan 6 dan juga bentuk ini. Ya. Nah, caranya gini. Berarti ingat sifat yang kita gunakan ini adalah kalau dia A pangkat M, ya, logaritma X pangkat N ini sama dengan N per M A logaritma X. Ya. Nah, maka dari sifat ini bisa kita ubah, ya, menjadi 1/2 A logaritma B sama dengan 6, ya kan? Nah, maka dari sini kita peroleh lagi A logaritma B sama dengan 12. Oke? Nah, yang ini gimana? Berarti yang ini adalah 1/3 B
logaritma C sama dengan 5. Maka ini juga kita ubah menjadi B logaritma C sama dengan 15. Oke? Nah, sekarang masuk kita ke soalnya. Soalnya yang ini ditanya nilainya berapa, ya kan? Nah, yang ini bisa kita ubah ya. Oke, kita ubah dengan cara begini. Kita harus tahu sifat kalau dia A, logaritma X ini sama dengan, saya ambil suatu angka P logaritma X dibagikan dengan P logaritma A. Ya, P ini adalah sembarang bilangan yang lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1. Syarat basis. Oke, nah berarti ini saya ubah. Ya, saya ubah menjadi begini. Perhatikan ya, pernyataan yang kita pakai itu yang ini, ya kan? Sudah kita ubah dia. Nah, sekarang saya ambil B ganti si P ini, ya. Karena dalam pernyataan ini B juga ada, dalam pernyataan ini B juga ada, supaya lebih gampang proses pengerjaannya. Nah, menjadi gini, B logaritma B per C dibagikan dengan B logaritma AB, ya, sama dengan. Nah, kemudian B per C. Kalau dalam logaritma pembagian itu jadi pengurangan, ya kan? Nah, maka kita ubah B logaritma B dikurang B logaritma C dibagikan dengan B logaritma A ditambahkan dengan B logaritma B. Kalau dalam logaritma perkalian sama dengan penjumlahan. Paham ya? Nah, kemudian sifat A log A sama dengan 1, ya kan? Berarti B log B sama dengan 1 juga, ya kan? Nah, maka dari sini 1 dikurang B log C, kita perhatikan B log C sama dengan 15 ya. Yang ini. Nah, dibagikan dengan B log A. Di sini A log B, maka ini sama dengan 1 per 12. Ya, ditambahkan dengan 1. Nah, yang ini samakan penyebutnya, maka menjadi negatif 14 per 13 per 12. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan negatif 168 dibagikan dengan 13. Ini jawabannya. Yang A. Oke. Nomor 84. Jika 2 pangkat X tambah 2 tambah 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 48, nilai dari 1 per X tambah 1 adalah titik-titik. Nah, pertama sekali kita jabarkan dulu pernyataan ini. Ya. Sama dengan apa? Sama dengan 2 pangkat X dikalikan dengan 2 pangkat 2 ditambahkan dengan 4 pangkat X dikalikan dengan 4 sama dengan 48. Ya kan? Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 ya. Maka saya coret ini, berarti di sini 12. Sama-sama dibagi 4. Ya, ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kemudian 4 pangkat X ini saya ubah ke bentuk 2 pangkat 2 pangkat X. Nah, si 2X ini saya kalikan yang ini. Ya. Nah, berubah menjadi 2 pangkat 2X ditambahkan dengan 2 pangkat X. Si 12 ini saya pindah ruas. Negatif 12 sama dengan 0. Ya kan? Nah, jadi dari sini kita jabarkan. Ya. Berarti 2 pangkat X dalam kurung. Ya, yang ini adalah tambah 4 dikalikan dengan 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Ya kan? Nah, maka 2 pangkat X sama dengan negatif 4, 2 pangkat X sama dengan 3. Ya. Nah, berarti yang memenuhi yang ini. Oke? Nah, yang ini tidak memenuhi karena hasilnya negatif 4. Ya kan? Nah, jadi dari sini kita ambil nilai X-nya. 2 pangkat X sama dengan 3. Kita ubah ke bentuk logaritma, maka 2 logaritma 3 sama dengan X. Oke, nah yang ditanya apa? Yang ini. Ini yang ditanya. Oke, kita cari yang ini. Berarti 1 per X-nya kita ubah aja 2 log 3. Udah, nah ditambahkan dengan 1 ini sama dengan 2 log 2. Ya kan? Nah, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 1 per 2 logaritma. Kalau dalam logaritma penjumlahan sama dengan perkalian. Ya kan? Nah, yang ini kita ubah lagi sifatnya. Sifat apa, Kak? Berarti 1 per A logaritma X ini sama dengan X logaritma A. Perhatikan ya, yang ini. Oke?
Nah, maka kita ubah dia. Maka ini sama dengan berapa? 6 logaritma 2. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Nomor 85. Sisa pembagian PX sama dengan AX pangkat 3 kurang AX pangkat 2 tambah BX tambah B oleh X tambah 1 adalah 2. Jika PX habis dibagi oleh X tambah A, maka A tambah B sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada dua konsep ya. Konsep teorema sisa dan juga konsep teorema faktor. Ya. Nah, kalau dia teorema sisa, oke, yaitu kalau suatu fungsi dibagikan dengan X kurang A misalnya, maka ini mempunyai yang namanya sisa, yaitu FA. Ya kan? A ini dari mana? Dari sini. Dari pembaginya. Supaya 0 berarti X sama dengan A. Ini yang kita ubah ke sini. Oke? Nah, kalau dia teorema faktor, ya, kalau dia teorema faktor, nah, kalau suatu X kurang A membagi habis suatu fungsi, maka ini artinya supaya 0 pembaginya ini berarti X sama dengan A. Nah, jadi saya substitusikan A ke persamaannya akan 0. Ya. Jadi ini sifat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal di atas, ya. Nah, maka kita langsung ke pembahasannya. Sisa pembagian PX oleh X tambah 1 adalah 2. Maka dari sini saya ambil pernyataannya kalau P min 1 itu sama dengan 2. Ya kan? Nah, sekarang ini jika PX habis dibagi oleh X tambah A supaya 0, maka X-nya sama dengan negatif A. Ya kan? Nah, berarti dari sini apa? P min A sama dengan 0. Ya. Nah, maka kedua ini saya manfaatkan. Ya. Nah, berarti P min 1 sama dengan 2, saya substitusikan min 1 ke persamaan ini. Berarti min 1 pangkat 3 min 1 ya. Berarti ini adalah A. Udah. A negatif. Ya, negatif. Langsung aja kita kalikan. A kali negatif 1 negatif A. Dikurang A. Dikurang B. Tambah B sama dengan 2. Ya kan? Nah, yang ini bisa saya coret yang ini. Maka dari sini negatif 2A sama dengan 2. Maka kita peroleh A sama dengan negatif 1. Ya. A-nya negatif 1. Nah, berarti di sini bisa kita ubah yang ini. Karena di sini kan P min A. Berarti ini sama dengan P1 sama dengan 0. Ya kan? Nah, saya substitusikan lagi 1 ke fungsi ini. Ganti X-nya. Berarti apa? Berarti yang terjadi adalah A dikurang A tambah B sama dengan 0. Maka dari sini A-nya bisa habis. Ya. Nah, jadi 2B sama dengan 0. Maka B sama dengan 0. Ya. Nah, yang ini A-nya sudah kita peroleh, B-nya juga sudah kita peroleh. Yang ditanya adalah A tambah B. Berarti min 1 tambah 0 hasilnya min 1. Nah, kita lanjut. Jika A1, A2, A3 adalah barisan aritmatika dan A1, A2, A1 tambah A3 adalah barisan geometri, maka A3 per A1 sama dengan titik-titik. Nah, ingat kalau U1, U2, U3 merupakan barisan aritmatika dan juga barisan geometri, maka berlaku yang namanya rumus 2 kali U2 itu akan sama dengan U1 tambah U3. Nah, kalau dia untuk geometri, U2 pangkat 2 sama dengan U1 dikalikan dengan U3. Ya. Nah, berarti masuk kita ke pembahasan soalnya. Dari konsep ini, kita gunakan rumus aritmatika, maka ini akan sama dengan 2 kali A2 itu sama dengan A1 tambah dengan A3. Ya. Kalau dia barisan geometri, yang ini, maka A2 pangkat 2 sama dengan A1 dikalikan dengan U3-nya. U3-nya adalah A1 tambah A3. Maka ini A1 ditambahkan dengan A3. Nah, sekarang perhatikan yang ini. A1 tambah A3 itu kan sama dengan 2 kali A2. Maka ini saya ubah lagi. A2 pangkat 2 sama dengan A1 dikalikan dengan 2A2. Ya. Nah, berarti ini bisa saya coret 1 deh. Yang ini.
Nah, jadi hasilnya adalah A2 sama dengan 2 kali A1. Yang ini. Oke? Nah, berarti yang ini saya masukkan lagi ke sini. Oke? Nah, jadi hasilnya adalah di sini kan 2A2. Padahal A2-nya 2A1. Maka dari sini kita peroleh 4A1 sama dengan A1 tambah dengan A3. Berpindah ruas A1-nya berarti berkurang, ya. Jadi 3A1 sama dengan A3. Maka dari sini kita peroleh A3 per A1 sama dengan 3. Maka jawabannya 3, yaitu yang C. Nah, kita lanjut. Nomor 87. Limit sin X cos X per akar V tambah 2 sin X kurang akar V, di mana X menuju 0 sama dengan titik-titik. Nah, konsep untuk mengerjakan limit ini adalah kita gunakan konsep turunan. Berarti kita turunkan yang atas, kita turunkan yang bawah, ya. Nah, tetapi perhatikan yang ini, sin X cos X. Kita harus ingat yang namanya sudut rangkap, yaitu kalau dia sin 2X, ini sama dengan apa? 2 sin X cos X. Nah, perhatikan ini sin X cos X. Nah, 2 ini kemana? Berarti kita bagi 2 yang ini. Nah, berarti yang ini, yang atas ini akan sama dengan setengah sin 2X. Ya kan? Nah, kemudian yang bawah. Kalau yang bawah ini, kalau dia akar fx, ya, jika ini diturunkan, misalkan ini saya buat y, jika ini diturunkan y aksen sama dengan f aksen x per 2 akar fx. Oke? Nah, berarti kita masuk ke soalnya. Jadi kita turunkanlah setengah sin 2x ini, karena kita gunakan konsep turunan, ya kan? Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan setengah, turunkan dulu yang 2x-nya, berarti 2, ya. Turunan sin apa? Cos, maka ini cos 2x. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawahnya, akar ini kita gunakan dengan konsep ini. Udah? V-nya konstanta, turunan konstanta 0. Maka turunan 2 sin X sama dengan 2 cos X. Nah, yang ini kan turunannya 0, ya. Nah, kemudian dibagikan dengan 2 akar V tambah 2 sin X. Ya, ini dia. Karena 2 akar Fx. Nah, sama dengan yang ini bisa kita coret, ya. Yang ini juga sama bisa kita coret. Nah, kalau sudah kita turunkan atas dan turunkan bawah, kita masukkanlah yang X sama dengan 0. Nah, jadi dari sini apa? Cos 2 kali 0 berarti cos 0. Cos 0 itu kan 1, ya kan? Per, yang ini cos 0 juga 1. 1 per akar V tambah 2 sin 0. Sin 0 itu kan 0, maka ini V. Nah, jadi hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan akar V. Ini dia jawabannya. Yang D. Nah, kita lanjut nomor 88. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2 akar 5. Jika titik P di tengah-tengah AB, maka jarak antara titik H dengan garis PC adalah titik-titik. Nah, pertama sekali saya gambar dulu, ya. Saya gambar dulu, yaitu kubusnya. Ya. Yang ini gambarnya. Nah, di sini saya buat si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, dan juga si H. Ya, di tengah-tengah di tengah-tengah AB ada titik P. Di sini titik P. Ya, maka AP ini adalah akar 5. Kenapa? Karena 2 akar 5 dibagikan dengan 2. Ini akar 5, ya kan? Nah, yang ditanya apa? Jarak titik H ke PC. Nah, pertama sekali saya tarik dulu garis P ke C yang ini. Ya kan? Nah, maka yang ditanya adalah H ke PC yang ini. Ya. Ini dia. Yang ini. Oke. Nah, supaya lebih aman saya gambarkan keluar, ya. Di sini titik H, di sini titik P, di sini titik C. Maka jaraknya yang ini. Ya, ini siku-siku. Nah, saya buat di sini titik O, ya, yang ini. Nah, jadi kita cari dulu panjang HC.
HC itu kan diagonal bidang. Rumus diagonal bidang kalau dia kubus kan A akar 2. Ya kan? Nah, A-nya kan 2 akar 5. A maksudnya rusuknya ya. Dikalikan dengan akar 2, maka ini 2 akar 10. Ya kan? Nah, kemudian PC. Mencari panjang PC ini berarti PB tambah BC. Ya kan? Nah, PC kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. PB-nya akar 5 dikuadratkan sama dengan 5. BC 2 akar 5 dikuadratkan berapa? 20. Maka ini 25 kan? Nah, maka dari sini PC-nya sama dengan 5. Ya kan? Nah, sekarang kita cari panjang HP. HP ini kita cari dengan cara cari dulu panjang AH, kemudian nanti kita buat segitiganya dengan ini, maka ini siku-siku. Ya kan? Nah, oke. Maka dari sini kita peroleh PH-nya sama dengan AH kuadrat ditambahkan dengan AP kuadrat. Ya, AH kuadrat sama dengan HC kan 2 akar 10. Kalau dikuadratkan berapa? 40. Ditambahkan dengan AP-nya kalau dikuadratkan sama dengan 5. Maka ini sama dengan akar 45. Ya. Nah, ini yang ditanya. HO. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menggunakan pemisalan ya. Nah, jadi kita misalkan ini si Y, kemudian yang ini 5 kurang Y, yaitu PO. Ya kan? Nah, maka dari sini akar 45 pangkat 2, nah dikurangkan dengan 5 kurang Y pangkat 2, ini akan sama dengan 2 akar 10 pangkat 2 dikurangkan dengan Y pangkat 2. Ya kan? Nah, maka ini kita selesaikan. Ini 45. Nah, kemudian dikurang 5 pangkat 2 25, karena negatif ini jadi kurang 25. Kemudian min 10Y, karena negatif ini jadi tambah. Kemudian min Y pangkat 2, hasilnya Y pangkat 2, karena negatif ini jadi kurang Y pangkat 2 sama dengan yang ini hasilnya 40 dikurang Y pangkat 2. Y pangkat 2 nya saya coret. Ya, yang ini hasilnya 20. Nah, berpindah ruas maka 10Y sama dengan 40 kurang 20, 20, maka Y sama dengan 2. Ya kan? Nah, berarti panjang PO-nya sama dengan berapa? 5 kurang 2 sama dengan 3. Ya kan? Nah, maka HO kuadrat sama dengan PH kuadrat. Berarti akar 45 kuadrat dikurangkan dengan PO kuadrat. Berarti 5 kurang 2, 3. 3 pangkat 2, 9. Ya kan? Nah, jadi 45 kurang 9 sama dengan 36. Akar 36 sama dengan 6. Itulah panjang HO atau jarak HK PC. Maka jawabannya yang B. Nah, kita lanjut nomor 89. Dalam sebuah kotak terdapat 1001 bola merah dan 1001 bola putih. Jika PS menyatakan peluang terambilnya 2 bola sekaligus secara acak yang berwarna sama, sedangkan PB menyatakan peluang terambilnya 2 bola sekaligus secara acak yang berbeda warna, maka ditanyalah PB kurang PS. Nah, berarti gini dia. Ada 1001 bola merah. Ya, kemudian ada 1001 bola putih. Ya. Nah, maka dari sini PS-nya yang ini, PS-nya adalah peluang terambil 2 bola sekaligus yang berwarna sama. Berarti kemungkinannya adalah bisa 2 merah, bisa 2 putih. Iya kan? Yang berwarna sama. Maka dari sini kita carilah peluangnya. Yaitu apa? Kombinasi 2 dari 1001. Ditambahkan dengan kombinasi 2 dari 1001. 2 ini adalah si merah, 2 ini adalah si putih. Ya. Dibagikan dengan kombinasi 2 dari total seluruh bola. Ya. Maka ini sama dengan berapa? Ini sama dengan, perhatikan, ini kan sama nih, sama mereka ya. Maka boleh saya buat gini, 2 kombinasi 2 1001 per yang ini kombinasi 2 2002 ya. Nah, maka ini kita selesaikan lagi. Ini kan sama dengan 2 kali 1001 dikalikan dengan 1000 dibagikan dengan 2 per 2002 dikalikan dengan 2001 per 2. Nah, kalau ada yang masih bingung ini mengenai kombinasi, bisa dibuka video yang lainnya. Kita sudah bahas
rumus kombinasi, ya. Nah, maka ini saya coret dengan ini. Ini juga saya coret dengan ini. Tinggal di sini 1001. Nah, 1001 ini saya coret dengan ini. Maka dari sini kita peroleh PS-nya adalah 1000 per 2001. Ini dia. Ya. Nah, sekarang kita cari yang namanya PB. PB itu apa? Menyatakan peluang terambilnya dua bola sekaligus secara acak yang berbeda warna. Kalau dia berbeda warna berarti satu merah dan satu putih. Ya kan? Nah, maka kita cari peluangnya. Kombinasi 1 1001 kali kombinasi 1 1001 per kombinasi 2 2002 sama dengan yang ini berarti 1001 dikalikan dengan 1001 per yang ini sama dengan yang bawah ini berarti 2002 kali 2001 per 2. Ini saya coret dengan ini tinggal 1001. Ini juga saya coret dengan ini. Berarti hasilnya adalah 1001 per 2001 ya. Nah, maka kemudian yang tanya adalah PB kurang PS, nilai mutlaknya. Nah, yang ini 1001 per 2001, yang ini 1000 per 2001. Kalau kita kurangkan apa? 1 per 2001. Inilah hasilnya. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ya. Nomor 90. Jika diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah AX tambah 1 kurang A sama dengan 0, akar-akarnya X1 dan X2. Jika 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan 4 per 3, maka nilai A kurang 2, A kurang 3 sama dengan titik-titik. Nah, berarti dari sini ya ada faktornya yaitu X1, X2. Maka ini kita jabarkan dulu. Kita samakan penyebutnya berarti X2 ditambahkan dengan X1 per X1 kali X2 sama dengan 4 per 3. Nah, X2 tambah X1 itu kan sama dengan apa? Min B per A. Itu rumusnya. Nah, perhatikan B-nya di sini adalah si A. Di sini 1. Biasanya tidak dituliskan. Maka dari sini adalah min A per, sekarang X1 kali X2. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 1 kurang A. Ya kan? A-nya 1. Maka di sini 1 kurang A sama dengan 4 per 3. Saya kali silang dia. Negatif 3A sama dengan 4 dikurang 4A. Berpindah ruas yang ini. Maka jadi A sama dengan 4. Ya. Nah, masuk kita ke soal. Berarti ini kita ubah jadi 4. Ini juga jadi 4. 4 kurang 2 hasilnya 2. 4 kurang 3 hasilnya 1. Kalau dikalikan berapa? Hasilnya 2. Nah, kita lanjut nomor 91. Diketahui matriks B 22 4 3 jika matriks A berukuran 22 yang memenuhi A pangkat 3B tambah 1 2 3 4 sama dengan 1 3 5 7, maka nilai determinan 3A-1 adalah titik-titik. Nah, yang ini saya jabarkan dulu ya. Ini sama dengan 3 pangkat N dikalikan 1 per determinan A. Kalau dalam matriks ini determinannya. Nah, N ini adalah ordo matriksnya. Nah, berarti kan ordo matriksnya adalah 2 kali 2. Maka di sini adalah 3 pangkat 2, yaitu 9. Berarti 9 per determinan A. Itu yang ditanyakan. Oke? Nah, maka tugas kita adalah mencari determinan A itu berapa. Ya? Nah, sebelumnya ini kita pindahkan aja kemari. Berarti jadi pengurangan, kan gitu. Nah, berarti A3B sama dengan, langsung kita kurangkan, 1 kurang 1, 0, 3 kurang 2, 1, 5 kurang 3, 2, 7 kurang 4, 3. Ya kan? Nah, kemudian kita harus tahu yang namanya sifat. Kalau A kali B sama dengan C, maka determinan A kali determinan B sama dengan determinan C. Oke? Nah, maka dari sini boleh kita nyatakan determinan A pangkat 3 dikalikan dengan determinan B. Determinan B-nya adalah yang ini. 2 kali 3, 6, dikurangkan dengan 4 kali 2. Negatif 2, ya kan? Sama dengan, yang ini juga saya kalikan. 0 kali 3, 0. Dikurang 1 kali 2, min 2. Maka ini min 2. Saya coret ini. Maka dari sini, determinan A pangkat 3 sama dengan 1. Maka, determinan A sama dengan 1. Nah, jadi masuk kita ke soalnya ini. 9 per determinan A itu 9 per 1. Karena determinan A-nya 1. Maka hasilnya di sini 9. Ya, jawabannya yang E.